Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maulidatul Aulia akan menjelaskan materi dari kelompok 8. Hadis tertulis hadis maudu. Apa sih hadis itu? Hadis ialah segala sesuatu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran yang mempunyai kedudukan penting dalam penetapan hukum, akidah, dan juga akhlak. Adapun macam-macam hadis dari segi kualitas ada tiga. Yang pertama, hadis sahih. Yang kedua, hadis hasan. Dan yang terakhir, hadis dhaif, hadis maudhu. Apa sih makna hadis dhaif tersendiri? Dhaif berasal dari kata lemah atau tidak kuat. Adapun pengertian dari hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hasan, baik dari segi sanad maupun matan, sehingga kualitasnya lemah. Hadis maudhu yang artinya sesuatu yang diletakkan atau dibuat-buat. Hadis maudhu mempunyai pengertian tersendiri, yaitu hadis palsu yang dibuat dengan sengaja dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jenis-jenis hadis dhaif. Yang pertama, hadis mu'allaq. Yang kedua, hadis mursal. Yang ketiga, hadis mu'dal. Yang keempat, hadis munqati. Dan yang terakhir, hadis mudallas. Dari hadis yang kelima itu, adapun faktor penyebabnya, yaitu karena sanadnya yang terputus. Berikutnya ada hadis matruk, hadis munkar, hadis mu'allal, hadis mudraj. Dan faktor penyebabnya ialah karena cacat pada perawi. Dan yang terakhir, hadis muharraf, yaitu faktor penyebabnya cacat pada matan. Syarat kebolehan beramal dengan hadis dhaif ada tiga. Yang pertama, hadis tersebut tidak boleh terlalu lemah dan tidak terdapat perawi yang pendusta atau tertuduh berdusta. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok atau primer, melainkan hanya sebagai penganut setelah adanya dalil yang sahih. Dan yang terakhir, yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dimansyurkan agar tidak menimbulkan anggapan di tengah masyarakat bahwa hadis tersebut benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Awal kemunculan hadis maudhu, yaitu karena motivasi pemalsuan hadis, yaitu dari fanatisme madzhab, dakwah agama, menjilat penguasa, kebencian terhadap Islam, mengikuti hawa nafsu dan rasio. Dan juga ada cara yang dilakukan pemalsu hadis, yaitu membuat ucapan sendiri, disandarkan pada Nabi, mengutip perkataan filsuf, tokoh tasawuf, asketis, atau orang bijak, dan juga menyebarkannya di tengah masyarakat. Bagaimana sih cara kita untuk mengetahui hadis itu palsu? Yaitu ada tiga. Yaitu yang pertama, pengakuan pemalsu, dan yang kedua, indikasi pada perawi, dan yang terakhir, kajian matan hadis. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu hadis dhaif adalah hadis lemah karena masalah sanad, perawi atau isi. Sementara hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dan dikaitkan karena Nabi. Hadis dhaif berat tidak boleh dipakai. Sedangkan dhaif ringan kadang dibolehkan untuk keutamaan amal. Hadis maudhu jarang digunakan pemalsuan. Hadis muncul karena fanatisme, kepentingan pribadi atau dakwah yang keliru. Cara mendeteksinya melalui pengakuan pemalsu, kelemahan perawi, dan analisis isi. Solusinya yaitu memperkuat ilmu hadis selektif dalam penggunaan serta peningkatan kesadaran umat agar tidak menyebarkan hadis palsu. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok 8, yaitu tentang hadis dhaif dan juga hadis maudhu. Terima kasih.